Ibu bapak, saudara-saudari, adik-adik, anak-anak, sahabat kenalan yang saya kasihi, kembali bersama dengan saya Romo Kristoforus Hariliong. Hari ini Kamis 17 September 2020, kita akan merenungkan sabda Tuhan dari Lukas bab 7 ayat 36 sampai dengan 50. Membaca bacaan Injil hari ini, hati kita sebenarnya harus bersuka cita. Karena apa? Dari dalam bacaan Injil ini kita semakin bisa menangkap bagaimana itu sikap Yesus kepada kita yang berdosa, kepada kita yang banyak dosanya dan kita sungguh bertobat. Ada sukacita, bukan karena kita berbuat dosa, bukan karena kita berbuat salah, tetapi akan adanya belas kasih dari Allah, adanya kerahiman dari Allah kepada kita yang berdosa ini. Allah selalu memperhatikan pertobatan kita. Allah selalu memberikan kerahimannya kepada kita, asalkan kita sungguh-sungguh menyesal atas segala dosa-dosa kita. Sepertinya itu ya, Tuhan melupakan seluruh dosa kita. Allah itu melupakan seluruh kesalahan dan dosa kita, asalkan kita ini sungguh-sungguh mau bertobat, mau berbalik kepada Dia, mau kembali merasakan cinta kasih dari Allah, dan juga mau akhirnya karena cinta kasih dari Allah yang dicurahkan kepada kita, kita pun bisa berbuat kasih, berbagi kasih kepada sesama. Kita bisa berbuat baik kepada sesama. Pertobatan dan kasih yang kita lakukan kepada sesama itu sangat membuka kerahiman Allah kepada kita, sehingga kita sangat layak bisa mendapatkan pengampunan dari Allah. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, mari kita lihat bacaan Injil hari ini, di mana ketika Tuhan Yesus datang ke rumah orang Farisi lalu duduk makan, lalu datanglah kepada Yesus seorang wanita yang terkenal sebagai orang berdosa, datang kepada Yesus. Dan ketika wanita itu datang, ia membawa buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia berdiri di belakang Yesus, dekat kakinya, lalu membasahi kaki Yesus dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kaki Yesus dan meminyakinya dengan minyak wangi. Dia sungguh-sungguh datang dengan hati yang hancur karena ia orang berdosa dan sudah dicap sebagai orang berdosa. Kasihan loh, dicap sebagai orang berdosa, dicap sebagai orang yang berbuat salah. Stempel negatif sudah diberikan kepada dia. Orang-orang Farisi ini memang kejam, memberi stempel negatif, memberi cap bahwa orang ini berdosa. Dicap itu, di stempel itu, perempuan itu berdosa, lalu perempuan itu harus dibuang, harus disingkirkan, harus diasingkan, karena dia tidak layak lagi, karena dia, mohon maaf, sebagai perempuan sundal, sebagai perempuan yang berdosa. Maka ketika perempuan itu datang, orang-orang Farisi mengamat-ngamati dan merasa aneh, ngapain ini orang berdosa datang melakukan hal itu kepada Tuhan Yesus. Maka dari itu orang Farisi itu mengatakan ya dalam hatinya dan mengungkapkan itu, seandainya dia ini nabi, Yesus itu nabi, mestinya ia tahu siapakah dan orang apakah wanita yang menjamahnya itu. Mestinya ia tahu bahwa wanita itu adalah orang berdosa.
Yang ada dalam pikiran orang Farisi itu adalah Yesus menghardik, katakanlah, mengusir perempuan itu supaya menjauh dari Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus tidak menolak si perempuan yang berdosa itu. Tuhan Yesus kemudian memberi suatu perumpamaan kepada Simon. Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Lalu Yesus bercerita mengenai orang yang punya hutang, dua orang yang punya hutang. Ada yang punya hutang 500 dinar dan ada 50 dinar. Dan akhirnya si pelepas uang itu, si pemberi hutang itu katakanlah menghapus segala hutang kedua orang itu, baik yang 500 dinar maupun juga yang 50 dinar. Kemudian Tuhan Yesus bertanya kepada Simon, ya, siapakah di antara mereka yang akan mengasihi dia yang sudah dihapus hutangnya itu? Lalu Simon mengatakan, aku sangka yang mendapat penghapusan utang lebih banyak. Dialah yang mendapatkan kasih. Dialah yang akan lebih mengasihi si orang yang menghapus hutang itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, saya sungguh tersentuh oleh kalimat Tuhan Yesus ini. Punya hutang 500 dinar, begitu banyak dihapus. Punya dosa begitu banyak, punya dosa begitu besar. Tetapi Tuhan itu rela menghapus dosa-dosa kita. Tuhan itu yang Maha Kasih, yang Maha Rahim itu rela mengampuni kita. Allah yang penuh dengan belas kasih itu mampu menghapus, melupakan dosa-dosa kita. Itulah dia kerahiman Allah. Maka dari itu, mungkin ada di sekitar Anda orang yang berdosa, orang yang bersalah. Mungkin dia sekarang ini sedang diasingkan, sedang dikucilkan. Kalau Anda mengasingkan, mengucilkan, membuang orang yang bersalah, membuang orang yang berdosa, tidak memperhatikan dia, menjauh dari dia, menjauhi dia, Anda terlibat dalam dosa tersebut. Dan Tuhan tidak berkenan akan sikap itu. Tuhan akan kecewa kepada Anda. Maka dari itu, seperti hanya Tuhan Yesus terbuka hatinya terhadap orang berdosa, dan Tuhan Yesus menunggu, terus menunggu, Allah itu terus menunggu kapan waktunya kita bertobat, kapan waktunya itu kita menyesal. Jadilah seperti perempuan ini. Kita gak usah lihat seberapa besar dosa kita. Kita orang berdosa. Anda dan saya juga orang berdosa. Tapi mari kita datang kepada Tuhan Yesus, sungguh menyesal, sungguh menangis atas segala dosa kita, atas segala kesalahan kita. Kita menyesal, kenapa saya berbuat demikian? Kenapa saya jahat kepada orang lain? Kenapa saya jahat kepada suami, kepada istri saya? Kenapa saya jahat kepada anak-anak saya? Kenapa saya jahat kepada orang tua saya? Kenapa saya jahat kepada teman-teman sahabat kenalan saya? Kenapa saya memusuhi saudara-saudara saya? Saat inilah yang bagus. Tuhan tidak memperhatikan, Tuhan tidak menghitung segala dosa-dosa kita. Tetapi Tuhan membutuhkan, Tuhan menunggu kapan waktunya kita ini mau bertobat. Dan suatu kalimat yang begitu indah yang diucapkan oleh Tuhan Yesus kepada perempuan itu, dosanya yang banyak itu telah diampuni karena ia telah banyak berbuat kasih. Bapak Ibu, alangkah indahnya sebuah kalimat dari Tuhan itu bisa kita dengar dalam hati kita, dalam relung jiwa kita. Tuhan mengatakan dengan penuh lemah lembut dan penuh kasih, penuh cinta kepada kita, dosamu yang banyak itu telah Aku ampuni. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, mari kita datang kepada Tuhan Yesus. Kita gak usah memikirkan banyak atau besarnya dosa kita.
tapi kita mau datang kepada Tuhan Yesus dengan segala penyesalan kita, dengan segala pertobatan kita, dan kita mohon ampun, mohon kerahiman dari Allah, mohon cinta kasih dari Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Tuhan memberkati kita semua, Tuhan menyertai kita semua. Amin.